Tujuh Salapan Channel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayu Wahidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ini tentang pengerjaan simpatika. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu pengerjaan simpatika terpisah, misalnya untuk pengerjaan pencetakan kartu GTK, kemudian pembagian rombel dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video lengkap tahapan pengerjaan simpatika. Jadi tahapan pengerjaan simpatika itu seperti bagaimana? Seperti apa? Jadi ini adalah tahapan atau pekerjaan rutin yang wajib dilakukan atau yang harus dilakukan oleh admin sekolah atau oleh PTK, oleh guru, dan juga oleh kepala sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang pengerjaan simpatika mulai dari tahapan awal, itu adalah registrasi kartu PTK. Registrasi PTK. Nah, seperti apa? Jadi ini tahapan awal itu adalah registrasi PTK. Registrasi PTK baru adalah input data pendidik atau tenaga pendidikan yang sama sekali belum memiliki PTID. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin masih baru menjadi operator, seperti apa langkahnya itu bisa dilakukan atau bisa lihat nanti videonya seperti apa. Nah, apabila ada PTK baru yang sebelumnya sudah mengisi PKID atau yang sudah memiliki PKID, maka itu tidak perlu diregis, tapi itu adalah sistemnya dimutasi. Jadi nanti ada di poin nomor 2 itu adalah mutasi PTK. Jadi untuk poin nomor pertama itu urutannya untuk tahapan lengkap pengerjaan simpatika itu adalah registrasi untuk PTK. Nah, ini kondisional. Jadi tidak semua semester ini wajib melakukan ini. Jadi ini jika ada PTK baru yang memang benar-benar baru, belum pernah terdaftar dalam sistem simpatika, itu baru dilakukan registrasi PTK. Nah, kemudian yang berikutnya, yang nomor 2 itu adalah mutasi PTK Madrasah Induk. Jadi kalau yang pertama itu tadi ada guru atau tenaga pendidikan yang baru yang memang belum pernah terdata dalam sistem, kalau ini yang nomor 2 itu adalah mutasi PTK. Jadi yang pernah terdata, yang pernah ada, tapi ini mutasi. Jadi yang tadinya misalnya dari madrasah lain pindah ke madrasah kita. Nah, ini dilakukan proses mutasi PTK Madrasah Induk. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ini tahapan yang seringkali kita lakukan di awal-awal pengerjaan simpatika. Jadi kalau yang tadi itu adalah kondisional, yang 2 itu registrasi dan mutasi, kemudian yang nomor 3 itu adalah ini tahapan wajib. Ini tahapan wajib yang harus dilakukan, karena tahapan awal dari pengerjaan simpatika ketika simpatika itu dibuka itu adalah keaktifan diri atau cetak kartu GTK. Nah, ini videonya nanti ada, saya akan sampaikan di akhir. Nanti akan digabungkan semua video mulai dari yang awal tentang pencetakan kartu GTK ini sampai di akhir itu proses cetak SKPT dan biasa pekerjaan rutin tiap bulan itu adalah absensi dan S35. Nah, ini yang nomor 3, ini adalah wajib dilakukan. Jadi setiap semesternya ini wajib dilakukan. Nah, kemudian yang keempat ini update portofolio. Jadi setelah melakukan pencetakan kartu, silahkan bagi rekan-rekan yang mau melakukan update. Nah, misalnya ada guru yang statusnya berubah atau mau menambahkan anak, misalnya riwayat pendidikan dan lain sebagainya, silahkan lakukan update portofolio. Dan nanti ini biasanya keluar S12 atau perubahan data rinci. Jadi silahkan dilakukan proses perubahan tersebut.
Nah, kemudian yang kelima atau yang berikutnya itu adalah alih fungsi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi seperti apa? Jadi misalnya yang tadinya seorang TU atau tenaga kependidikan, kemudian di semester sekarang beralih fungsi menjadi pendidik. Nah, itu juga harus dilakukan proses alih fungsi. Nah, ini biar lebih jelas, mungkin akan sepintas akan saya jelaskan seperti apa prosesnya. Nah, ini tadi yang untuk yang poin nomor Nah, ini cetak keaktifan diri ini biasanya muncul otomatis. Jadi ketika kita masuk atau login kepada Simpatika itu biasanya ada di sini cetak kartu. Nah, ini seperti ini. Kalau ini untuk kepala sekolah, jadi ini munculnya jam dan lain sebagainya. Kita akan coba lihat untuk guru seperti apa, atau untuk PTK. Jadi ketika membuka itu tahapan wajib yang harus dilakukan itu adalah cetak kartu BTK. Nah, ini jadi cetak kartu. Nah, ini karena ini prosesnya sudah selesai sampai ke keluarnya SKPT, jadi munculnya seperti ini. Tapi kalau ini belum atau pengerjaan di awal, ini biasanya baru cuma 2. Jadi silahkan untuk memeriksa portofolio kemudian mencetak, silahkan. Nah, kemudian yang berikutnya setelah update portofolio itu alih fungsi pendidik dan tenaga pendidikan tadi. Jadi alih fungsi itu adanya di sini. Ini alih fungsi. Jadi tinggal diklik. Nah, ini misalnya yang tadinya non PNS sekarang jadi PNS atau CPNS, tinggal diklik. Jadi nanti ada lanjut, kemudian nanti ada keterangan di bawahnya harus melampirkan nomor SK misalnya. Nah, ini juga sama, yang tadinya sebagai staf sekarang menjadi guru misalnya. Nah, ini di menu, ini di alih fungsi. Ini di menu pribadi. Ya, di menu PTK. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ajuan sekolah non-induk. Jadi jika ada guru di kita yang memang mengajarnya itu bukan hanya di kita, Satminkal di kita, tapi misalnya mengajar di sekolah lain, itu untuk menambah jam misalnya, itu bisa dilakukan. Nah, seperti apa prosesnya itu adalah masuknya ke ajuan sekolah non-induk. Jadi nanti di sini ada ajuan sekolah non-induk. Nah, ini seperti ini, kebetulan ini atas nama Bu Elis, itu di samping mengajar di madrasah juga mengajar di SMP. Jadi ini sudah saya tambahkan. Jadi di sini ada centang hijau. Nah, prosedurnya itu adalah silahkan tambah data, pilih sekolah, jabatannya apa misalnya, kemudian tahun mulai bertugas, tambahkan. Nah, nanti surat ajuan ini diserahkan kepada admin kabupaten untuk disetujui, sehingga nanti akan tertulis di sini centang berwarna hijau. Nah, ini adalah langkah awal untuk proses mengajukan sekolah non-induk. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah nonaktif PTK. Jadi jika ada PTK yang memang nonaktif, yang sudah tidak mengajar atau yang sudah keluar, silakan dinonaktifkan. Jadi ada beberapa prosedur penonaktifan. Penonaktifan ini adanya di akun kepala ya, di akun kepala madrasah. Ini harusnya di madrasah. Nah, ini jadi untuk sama seperti tadi, ini terlewat ya untuk registrasi dan mutasi. Registrasi dan mutasi itu sama di akun kepala. Jadi pilihnya bukan di PTK-nya tapi di madrasahnya. Nah, ini kita tadi sedang membahas tentang
nonaktif PTK. Nah ini, jadi di sini tinggal direktori PTK di pendidik dan tenaga pendidikan, direktori PTK, kemudian di sini daftar pendidik. Nah, nih registrasi PTK. Jadi mulai dari entry formulir 05, A05, kemudian dan berikutnya ini sampai ke selesai. Nah ini entry formulir S20. Jadi di samping di guru ini melakukan ajuan yang nanti di sini akan dientrikan juga, nanti akan muncul. Jadi ketika di guru nanti sudah di-entry, sudah dimasukkan, sudah diajukan, di sini nanti di akun kepalanya itu akan muncul. Nah, kemudian PTK nonaktif nanti akan muncul di sini. Nah, ini tinggal dilaporkan PTK nonaktif siapa yang akan dinonaktifkan. Nah, di sini nanti ada keterangan, ada pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, duplikasi, tidak memenuhi syarat dan lain-lain. Pakai keterangan di sini misalnya simpan. Nah, jadi nanti kemudian ada yang cuti belajar juga misalnya. Nah, ini akan muncul di akun atau di akun kepala madrasah. Itu untuk ajuan PTK nonaktif, registrasi, dan yang tadi satu lagi adalah mutasi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang nomor 8, ini edit pejabat sekolah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena terutama untuk guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik atau yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru, itu rata-rata bahwa tugas tambahan itu sangat penting. Karena misalnya kekurangan jam bisa ditambah dengan tugas tambahan lain. Ya, termasuk diantaranya ini adalah pejabat sekolah. Nah, seperti apa pejabat sekolah? Jadi di sini di sekolah, di sini ada info pengurus. Nah, ini daftar pejabat sekolah. Seperti ini. Jadi ada kepala, ada wakil kepala. Itu wakil kepala ini kalau tidak salah ini per 150 siswa itu bisa mengajukan 3, kemudian di atas 200 bisa 4. Nah, jadi silakan di sini diajukan, ditambah misalnya, karena ini sudah melakukan verbal jadi ini tidak muncul, tapi pada dasarnya ini di sini, menambahkannya itu di sini. Jadi yang bisa itu adalah wakil kepala, kepala perpus, pembina pramuka, pembina OSIS, dan pembina UKS. Nah, silakan, jadi nanti yang memang ada perubahan tinggal lakukan perubahan di sini di akun kepala madrasah. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kelola siswa dan rombel. Ini juga sama di akun kepala madrasah. Kelola siswa dan rombel di sini. Siswa dan alumni. Nah, ini siswa. Jadi daftar siswa di sini tinggal dimasukkan, atau yang tadinya misalnya naik kelas, misalnya dari kelas 7 ke kelas 8, ini tinggal di edit saja, dinaikkan nanti. Ini yang lebih jelasnya ada di video, nanti saya akan berikan video yang memang dari awal, dari cetak kartu GTK sampai ke akhir nanti pencetakan SKPT atau S35 misalnya untuk absensi. Ini kelola siswa. Yang berikutnya adalah mengisi jadwal kelas mingguan. Pekerjaan ini mungkin banyak waktu dibanding dengan pekerjaan lain. Jadi ini adalah pekerjaan yang paling membutuhkan konsentrasi dan waktu yang lumayan lama. Jadi karena apalagi ini bagi sekolah-sekolah yang siswanya banyak. Jadi di sini dari jadwal lihat kelas mingguan. Jadi sebelum melakukan entry itu pastikan bahwa sudah melakukan setting atau pengaturan. Misalnya hari Senin berapa jam, itu jam-jamnya itu harus sesuai, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa dan lain sebagainya. Itu juga jelas nanti ada di video. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah mengatur equivalence guru. Equivalence ini biasanya ada muncul di, kita akan lihat di jadwal. Nah, ini equivalence. Ini equivalence juga lumayan, ini 2 jam, biasanya 2 jam. Jadi untuk satu PTK, satu guru itu bisa mengambil maksimal 3 kegiatan ekskul. Jadi kalau diakumulasikan
itu 6 JTM. Nah, seperti ini, seperti hilang ini 6. Jadi 6 itu maksudnya berarti memegang 3 kegiatan ekskul. Jadi karena satu ekskulnya itu adalah 2 jam pelajaran, 2 jam tatap muka. Nah, ini di sini silahkan, jadi nanti juga di video ini jelas. Nah, yang berikutnya adalah edit JTM guru BK atau TK. Ini di bawahnya, kalau tadi ekuivalen untuk ekskul, nah ini edit JTM guru BK. Jadi edit JTM guru BK di sini muncul. Nanti ini akan otomatis terisi sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Itu per 150 siswa itu adalah 24 JTM. Jadi kalau di bawah siswanya di bawah 150, itu jumlah jamnya itu pasti akan lebih sedikit. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah edit wali kelas. Ini juga sama di akun kepala. Jadi ini ada kelas, daftar kelas, daftar kelas. Nah, ini. Jadi ini kalau ada perubahan tinggal edit saja di sini. Misalnya ini kelas 7A, wali kelasnya siapa, 7B siapa, dan lain sebagainya. Ini tinggal edit di sini, edit kelas. Nanti dirubah nama wali kelasnya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah cetak ajuan kolektif. Ini adalah tahap akhir dari proses pengerjaan simpatika dalam tanda kutip keaktifan. Jadi kalau yang tadi itu untuk keaktifan pribadi, cetak GTK itu keaktifan pribadi, dan yang dimulai dari yang nomor nah ini edit pejabat sekolah itu adalah keaktifan sekolah. Jadi S25 itu adalah keaktifan sekolah, keaktifan kolektif, jadi keaktifan lembaga. Nah, setelah proses S25 itu tuntas atau selesai, jadi langkah berikutnya itu ini khusus untuk mereka yang memang biasanya membutuhkan itu SKMT dan SKBK itu untuk pencairan sertifikasi. Nah, ini jadi apa yang harus dilakukan itu adalah pengelolaan ajuan SKMT S29A, lampiran S29A, S29B, dan S29C. Nah, ini adalah langkah berikutnya yang juga sama pentingnya. Itu untuk pencetakan SKMT. Jadi seperti apa langkahnya nanti akan lebih jelas dalam video. Nah, ini yang berikutnya adalah pengelolaan ajuan SKBK. Ini juga sama. Jadi prosesnya itu setelah mengajukan SKMT kemudian mencetak SKMT, nanti akan proses untuk pengelolaan ajuan SKBK dan nantinya akan keluar SKBK atau S29E. Nah, kemudian yang berikutnya, jika SKBK itu telah selesai, biasanya jadi setiap per tanggal 7 tiap bulannya itu admin simpatika di pusat itu akan melakukan generate. Jadi generate itu dilihat dari kelayakan, pertama dari kelayakan, ini kaitannya dengan sertifikasi. Jadi yang pertama itu dilihat dari kelayakan, apakah guru tersebut atau PTK tersebut berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi atau tidak. Itu yang pertama. Jika layak, kemudian dilihat nanti yang kedua itu adalah absensi. Jadi jika ada absensi yang bolong atau absensi tidak diisi, maka SKPT itu tidak akan muncul. Jadi syarat keluarnya SKPT itu jelas adalah pertama karena memang PTK tersebut layak untuk mendapatkan tunjangan. Kemudian yang kedua itu karena sudah mengisi absensi. Ya, tentunya SKBK ini sudah selesai. Karena SKBK itu adalah kelayakannya itu munculnya di SKBK. Nah, jadi pastikan bahwa rekan-rekan sebelum mencetak SKPT, jadi pastikan bahwa sistem sudah melakukan generate, dan di bulan sebelumnya kita juga sudah melakukan proses absensi secara online di Simpatika. Jadi tidak pernah bolong, tidak pernah lupa atau tidak pernah kosong untuk selalu mengisi. Nah,
Ini yang nomor 17 juga, ini nanti ada di video. Kemudian yang berikutnya yang nomor 18 itu absensi elektronik. Nah ini, jadi absensi nomor 18 dan 19 itu adalah absensi elektronik. Jadi absensi itu di sini. Jadi ini hanya mengingatkan, nanti di video akan lebih jelas. Nanti akan saya berikan video mulai dari awal sampai akhir. Seperti apa pengerjaan simpatika yang biasa kita lakukan di setiap semesternya itu seperti apa. Nah ini ada absensi guru, lihat absensi. Nah ini pengerjaannya di sini. Jadi biasa kalau untuk satu-satu itu seperti ini. Hadir, jam masuk jam berapa, jam pulang jam berapa, simpan. Nah tapi ada juga proses untuk mempercepat, itu adalah melakukan upload. Jadi dibuat dulu dalam Excel, kemudian nanti diupload. Nah kemudian yang berikutnya ini yang nomor 19 itu cetak. Jadi setelah dipastikan bahwa setiap bulannya itu, setiap harinya itu mencetak, setiap sebelum generate itu rekan-rekan sudah melakukan proses absensi, maka nanti S35-nya itu akan muncul di sini. Misalnya bulan berapa, tahun berapa, bulan berapa, tinggal cetak. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi tahapan awal, tahapan lengkap pengerjaan simpatika setiap semester. Jadi mulai dari registrasi sampai ke kegiatan rutin bulanan, karena yang dua ini adalah kegiatan rutin. Kalau saya menyebutnya 3 sih dengan SKPT, karena SKPT juga ini per bulan, jadi nantinya per bulan, walaupun ini ada kaitannya dengan SKBK. Jadi untuk mencetak SKPT, kemudian kegiatan rutinnya lagi itu adalah mengisi absensi dan mencetak S35. Nah ini adalah tahapan lengkap untuk pengerjaan simpatika di setiap semester. Jadi untuk memperjelas, setelah ini nanti akan diberikan video lengkap mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, seperti apa pengerjaan simpatika yang versi lengkap. Jadi sengaja saya memberikan video ini supaya ini tidak bercecer gitu. Jadi ini lengkap dalam satu video, sehingga mungkin dalam tanda kutip ini juga bisa mempermudah rekan-rekan yang mungkin masih baru dalam memegang pekerjaan-pekerjaan di sekolah atau bagian operator di sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang pengerjaan simpatika, yang mana sesuai dari edaran resmi itu per tanggal 3 Agustus itu simpatika untuk tahun ajaran 2020-2021 itu sudah dibuka. Jadi untuk rekan-rekan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah silakan masuk ke menu simpatika. Maksudnya masuk ke halaman simpatika, dan ini seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa pengerjaan simpatika itu berawal dari mengaktifkan GTK, mengaktifkan PTK untuk setiap akun. Jadi silakan rekan-rekan ini yang operator yang kebetulan masih baru, silakan masuk ke user atau akun di masing-masing GTK tersebut, kemudian aktifkan. Jadi untuk keaktifan simpatika itu ada 2 tahap. Yang pertama keaktifan pribadi, kemudian yang kedua keaktifan kolektif. Yang mana keaktifan kolektif itu nanti setelah proses pengerjaan simpatika, mulai dari keaktifan guru, keaktifan tenaga kependidikan, dan yang terakhir pengisian jadwal mengajar, itu nanti baru setelah itu bisa diaktifkan untuk keaktifan lembaganya. Oke, saya akan contohkan ini untuk kebetulan akun saya sendiri. Oke, kita akan coba login kan untuk akun pribadi. Jadi ini dari akun pribadi, bukan dari akun lembaga atau akun kepala sekolah.
Jadi rekan-rekan silahkan login kan dengan akun pribadi dari masing-masing guru tersebut. Nah, ini tampilan awal ketika kita login dengan menggunakan akun guru itu akan seperti ini. Jadi ini tampilan awal. Di sini ada klik aktifkan. Ini rekan-rekan silahkan tinggal klik aktifkan. Nah, jika ini sudah ada tampilan seperti ini, berarti ini PTK yang dimaksud ini sudah aktif untuk periode 2020 dan 2021 untuk semester 1. Ini tinggal klik OK. Nah, ini sesimpel ini. Jadi silakan rekan-rekan lakukan proses ini untuk semua guru dan tenaga pendidikan yang ada di lembaga yang kita kerjakan. Oke, jadi setelah tampilan seperti ini, silakan rekan-rekan ini tinggal cetak kartu, kemudian ini bisa disimpan dalam bentuk PDF atau dicetak atau di print langsung. Biasanya saya simpan dalam bentuk PDF. Misalnya kita akan membuat folder baru ini untuk GTK misalnya. Ini GTK. Oke, dan pekerjaan kita selesai untuk tahap pertama. Jadi keaktifan PTK ini adalah tahap pertama dari seluruh rangkaian kerjaan simpatika yang ada di semester sekarang. Jadi silahkan rekan-rekan yang mungkin masih kesulitan, yang mungkin masih baru, masih meraba-raba dalam aplikasi sistem simpatika ini, silahkan lakukan tahapan ini. Ini sudah mulai bisa dilakukan mulai tanggal 3 kemarin. Silahkan aktifkan untuk seluruh PTK di lingkungan lembaga rekan-rekan. Nah, nanti setelah, kalau tidak salah itu sekitar tanggal 10 Agustus itu baru dibuka untuk aktifkan lembaga. Ya, jadi nanti insya Allah mungkin saya akan memberikan tutorial-tutorial berikutnya untuk pengerjaan simpatika mulai dari tahapan awal ketika mengaktifkan GTK sampai ke tahapan akhir itu biasanya sampai pencetakan SKBK itu untuk yang memiliki tunjangan profesi. Pada video pertama saya sudah memberikan tutorial tentang pengerjaan simpatika, yang mana pada part 1 itu adalah proses pengaktifan PTK. Nah, pada video yang berikutnya atau video pada kali ini saya akan melanjutkan dari video yang pertama, itu adalah tentang step by step dalam pengerjaan simpatika, yang mana untuk tahapan kedua ini kita akan coba untuk menguploadkan atau mengaktifkan siswa sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya seperti pengaturan rombal, seperti pengaturan jadwal mengajar sampai ke cetak S25. Nah, silakan rekan-rekan masukkan atau login ke akun admin sekolah atau akun kepala sekolah. Nah, di sini silakan rekan-rekan klik madrasah. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita akan coba mengaktifkan siswa. Nah, di sini rekan-rekan tinggal pilih siswa. Kemudian di sini pilih siswa, daftar siswa. Nah, di sini otomatis ketika tahun pelajaran kita berubah, itu siswa ini akan terbaca kosong. Nah, silakan rekan-rekan unduh terlebih dahulu data siswa tersebut. Jadi ini otomatis akan terunduh semua siswa yang pernah ada di sistem simpatika, termasuk siswa-siswa yang sebelumnya sudah ada dan sekarang sudah keluar dari sekolah kita. Nah, silakan rekan-rekan hapus, kemudian sisakan siswa kelas seperti saya ini untuk MTS. Sisakan siswa yang masih aktif, tentunya yang masih aktif, kemudian ditambah dengan siswa baru
yang baru masuk. Seperti saya ini untuk jenjang MTS, jadi sisakan siswa kelas 7 dan 8 yang nantinya akan kita rubah ininya menjadi kelas 8 dan kelas 9. Yang kelas 7 tadinya menjadi kelas 8, yang tadinya kelas 8 menjadi kelas 9. Untuk mempercepat proses tahapan ini, saya sudah membuat supaya data siswa tersebut sudah fix. Ini tinggal upload, ini sudah saya periksa, kelasnya juga sudah dinaikkan, yang tadinya kelas 7 menjadi kelas 8, maaf, yang tadinya kelas 8 menjadi kelas 9, yang tadinya kelas 7 menjadi kelas 8. Oke, ini siswa yang fixnya itu ini. Oke, jika rekan-rekan sudah mengunduh atau mendownload data tersebut, silakan disortir, kemudian dipastikan bahwa siswa tersebut memang siswa yang aktif yang akan kita masukkan ke dalam sistem. Baru setelah memiliki data file Excel tersebut, silakan rekan-rekan upload data tersebut. Misalnya ini saya upload baru, pilih file, klik file yang sudah kita perbaiki, kemudian unggah. Nah, ini saya sudah terunggah 134 siswa. Biasanya jika rekan-rekan mendapatkan ininya ada tanda cakra silang, itu biasanya pengerjaannya ada yang error, ada yang bermasalah. Tapi kebetulan saya ini udah selesai, udah sukses, udah checklist, ini tinggal simpan. Nah, baru setelah itu kita klik OK. Nah, seperti di pemberitahuan tadi, itu kita harus menunggu 1x24 jam agar siswa tersebut betul-betul aktif dan ada di sekolah yang sedang kita kerjakan ini. Nah, baru nanti tahapan berikutnya kita akan mengatur jumlah siswa perombel. Jadi siswa-siswa aktif tersebut, siswa-siswa yang aktif yang barusan kita uploadkan, itu nanti kita akan masukkan ke dalam rombel-rombel. Dan baru setelah itu nanti kita akan berlanjut ke tahapan berikutnya dengan pengaturan jadwal mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk part 3, step by step proses pengerjaan simpatika periode 2020-2021 untuk semester ganjil ini. Untuk video part 1 itu tentang atau tahapan pertama itu adalah keaktifan GTK. Kemudian video kedua adalah upload atau mengaktifkan siswa di simpatika periode sekarang. Dan yang sekarang, setelah kita menunggu, kita sudah mendapatkan siswa aktif tersebut. Jadi rekan-rekan ini masih sama, masuk ke akun kepala madrasah. Setelah tampilannya seperti ini, tinggal pastikan atau lihat di menu siswa. Di sini siswa dan alumni, kemudian siswa, daftar siswa yang tadinya kosong, ini sekarang kita sudah ada di sini, sudah lengkap sesuai yang diuploadkan. Dan sebelumnya, di video sebelumnya itu adalah 134 siswa. Sekarang ini sudah lengkap, tapi di sini ada keterangan belum memiliki kelas. Makanya untuk tahapan berikutnya kita akan mengatur siswa-siswa tersebut ke dalam setiap rombel yang ada di sekolah kita. Oke, kita akan mulai. Silahkan rekan-rekan masuk atau klik di menu sekolah ini. Dan di sini ada kelas, tinggal diklik. Nah, pastikan bahwa kita sudah memiliki daftar kelas yang aktif di sini. Jadi seperti di sekolah saya ini ada kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Jadi sebelum memasukkan siswa tersebut ke dalam rombel, pastikan bahwa kelas ini sesuai dengan
yang real yang akan kita setting siswa-siswa tersebut ke dalam kelas yang aktif ini. Oke, jika ini sudah pasti, ini sudah aktif, statusnya checklist, kita akan coba mengatur rombel tersebut. Silakan klik menu kelas di sini, kemudian daftar siswa atau peserta kelas di sini. Nah, ini kita akan coba mulai dari kelas 7A. Ini rekan-rekan silahkan tinggal klik yang tombol panah ini, siswa baru. Nah, prosesnya seperti ini. Misalnya Ahnaf, kemudian masukkan, klik ini, jadi masuk ke sini, kemudian Citra Resmi, masukkan, jadi tinggal klik pindahkan yang terpilih, maksudnya diklik dulu yang sebelah kiri, kemudian pindahkan, kemudian dapat, pastikan ini sudah masuk di sini. Seperti ini di kelas 7A kita sudah memasukkan 3 siswa. Kemudian kita lihat bias Gumilar, Fahri Rivaldi, Faiz Sulaiman, Fahri Ihsan Mubarok. Masukkan ke sini ke kanan. Luki Muhammad Gani, masukkan. Emra Ziban, Muhammad Rifki, kemudian kita cari Najwa, Zaratus Ayun, Randy Supriyandi, Rendia, Rian Resti, Nur Fadila, Rio, Rifat Siti Aziza, Yusuf, dan Zahra. Oke, misalnya kita memiliki 20 peserta untuk kelas 7A. Ini tinggal ditambahkan. Nah, ini. Jadi kita sudah memiliki siswa-siswa yang aktif untuk kelas 7A. Jadi silakan rekan-rekan setting semua mulai dari tingkatan kelas bawah sampai yang kelas yang paling tinggi. Itu tahapannya sama seperti tadi. Jadi tinggal diklik kelasnya. Ini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tinggal diklik, kemudian klik menu tambah. Nah, nanti kita tinggal klik yang kiri ini, masukkan ke kanan. Nah, seperti ini. Tambahkan. Jadi nanti kita akan ada peserta di setiap kelas tersebut. Jadi sini daftar kelas. Nanti kita juga akan mencoba memasukkan nama wali kelas di sini. Jadi ini untuk tahapan nanti, tahapan berikutnya setelah siswa tersebut kita setting, kita atur, dan kita masukkan ke dalam rombel yang ada di kelas kita. Ini adalah video part 4 atau video lanjutan dari sebelumnya, masih tentang proses atau step by step pengerjaan simpatika di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini.
setelah di video sebelumnya kita sudah melakukan keaktifan PTK, GTK, kemudian di video kedua kita sudah mengaktifkan siswa atau mengupload siswa, di video ketiga kita sudah mengatur rombel. Nah, di video keempat ini kita akan mencoba menyeting pejabat atau wali kelas untuk kelas yang ada di sekolah kita. Oke, ini sama seperti sebelumnya. Jadi silahkan rekan-rekan login kan ke dalam admin sekolah atau ke user kepala sekolah. Setelah itu silahkan rekan-rekan klik sekolah, pilih kelas, kemudian di sini yang paling kiri ada daftar kelas. Nah, ini misalnya saya sampai sini, sampai kelas 9B, itu ada 6 rombel. Nah, di sini di pojok paling kanan itu ada tombol panah ke bawah. Silakan rekan-rekan tinggal klik. Kita akan edit kelas tersebut. Nah, di sini. Jadi, edit kelas ini kita akan memasukkan atau menyeting nama wali kelas. Kenapa ini sangat penting? Karena ini nanti akan otomatis terbaca oleh sistem bahwa yang bersangkutan itu akan memiliki 6 jam subminkal, karena sesuai dengan aturan bahwa wali kelas itu setara dengan 6 jam tatap muka, 6 JTM. Oke, kita akan contohkan ini untuk kelas 7A. Misalnya kita akan cari namanya Iis. Tinggal klik, kemudian tinggal simpan. Nah, ini jadi pastikan bahwa nama pejabat wali kelas tersebut ini akan muncul nanti di sini. Untuk kelas 7B misalnya kita edit, kita akan cari kelas 7B sini. Ini kita akan simpan dan terus sampai ke kelas yang aktif yang ada di sekolah kita. Ini sampai ke kelas 9B. Jadi rekan-rekan silakan lakukan edit kelas, kemudian masukkan nama guru atau nama wali kelas yang akan kita setting. Untuk kelas tersebut. Oke, ini adalah tahapan keempat dari step by step pengerjaan simpatika. Jika rekan-rekan sudah selesai, nanti sampai ke kelas terakhir, itu nanti kita akan lanjut ke tahapan berikutnya dengan pengisian jadwal. Sekaligus nanti sebelum itu kita akan lihat kurikulum yang akan kita gunakan tersebut. Settingan kurikulum atau settingan jam mengajar untuk periode yang sekarang. Setelah di video-video sebelumnya, ini masih lanjutan dari video sebelumnya, maksudnya di video part 1, part 2, part 3, part 4 itu semua step by step dalam pengerjaan simpatika untuk periode semester sekarang atau semester ganjil 2020-2021. Nah, pada video yang kelima ini, pada part kelima ini kita akan membuat model pengaturan untuk pengisian jadwal mengajar. Oke, jadi masih dalam akun yang sama, dalam akun kepala sekolah. Silakan rekan-rekan loginkan dengan akun kepala sekolah tersebut, dan setelah muncul menu seperti ini silakan klik jadwal, dan di sini ada pengaturan kelola model untuk jadwal kelas. Nah, sini ada dua pilihan. Jika rekan-rekan ingin membuat model baru, misalnya kalau untuk yang baru memulai, yang sebelumnya belum pernah mengerjakan, atau mungkin yang sebelumnya jadwal mengajarnya beda dengan yang sekarang, bentuknya misalnya tadinya hari Senin 8 jam sekarang menjadi 7 jam atau menjadi 6 jam, itu silakan rekan-rekan bisa membuat model kelas baru. Di sini nama modelnya apa misalnya,
waktu mulai, jumlah jam per harinya, durasi per menit, per jamnya berapa menit, hari liburnya misalnya hari Minggu simpan. Nah, tapi kebetulan saya melanjutkan dalam artian bahwa beban mengajar untuk 1 minggunya masih sama dengan semester atau tahun pelajaran sebelumnya. Saya akan memilih yang sudah ada di sini. Misalnya ini jadwal pelajaran untuk kelas 7. Saya klik. Nah, ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan rekan-rekan klik mulai mengisi jadwal kelas mingguan. Nah, di sini pilih kelas. Ada pilihan kelas 7A, 7B. Saya akan contohkan 7A. Nah, jika menemukan permasalahan seperti ini tidak perlu khawatir. Silakan rekan-rekan ikuti petunjuk yang ada di bawah ini untuk memilih model. Nah, ini model jadwal pelajaran kelas 7. Nanti akan diminta konfirmasi seperti ini. Silakan rekan-rekan klik ya. Nah, sini akan muncul seperti ini. Nah, tapi sebelum ini silakan rekan-rekan mohon maaf. Jadi sebelum masuk ke jadwal, silakan rekan-rekan masuk ke kurikulum terlebih dahulu. Kemudian setelah muncul, kita klik kurikulum. Kita lihat daftar mata pelajaran. Di sini ada menu sinkron data. Jadi silakan sinkronkan data ini ke dalam kurikulum yang kita gunakan. Misalnya saya ini menggunakan kurikulum 2013. Jadi silakan sinkronkan. Klik semua kelas. Lanjut, kemudian simpan. Nah, baru setelah tersimpan ini statusnya checklist semua sudah aktif. Nah, silakan rekan-rekan masuk ke jadwal, lihat jadwal mingguan, pilih kelas, misalnya kelas 7A. Sini kita pilih model pelajarannya. Oke, nih kebetulan ini saya sudah ada di sini yang tersimpan namanya itu. Ini soalnya masih sama, ini kurikulum 2013. Di sini namanya ini seperti ini untuk yang punya saya. Tapi mungkin rekan-rekan sudah memiliki nama yang sebelum-sebelumnya, silahkan untuk pergunakan kembali. Itu yang penting ini sesuai dengan jadwal yang kita miliki atau yang akan kita uploadkan. Nah, setelah seperti ini, setelah settingannya seperti ini, silakan rekan-rekan entrykan atau masukkan jadwal mengajar untuk setiap guru. Nah, misalnya ini hari Senin jam 7.10 sampai 7.50 ini upacara. Kemudian yang berikutnya di jam kedua ini tinggal klik menu tambah. Misalnya ini untuk kelas 7A, karena sekarang kita sedang melakukan input untuk kelas 7A. 7A misalnya PKN 1 jam. Sini 1 jam. Nama gurunya misalnya Elis Kurnia. Mata pelajaran PKN. Ini kasih ruangan kelas 7A. Ada asisten, ini tidak perlu dicentang, ada ini tidak saja. Simpan. Nah, pastikan bahwa guru tersebut muncul di sini. Nah, kemudian untuk jam berikutnya misalnya bahasa Indonesia Bu Is 2 jam.
bahasa Indonesia. Kelas 7A ini kita cari dulu ya, kemudian simpan. Nah ini, nah, jadi silahkan rekan-rekan isi semua mulai dari kelas 7A untuk jenjang MTS misalnya, silahkan isi dari kelas yang sedang kita kerjakan sampai di kelas akhir di kelas 9. Ini untuk MTS. Mungkin untuk MI, untuk MA kelasnya beda, tapi prosesnya itu akan sama seperti ini. Jadi rekan-rekan silahkan entrykan semua data tersebut ke dalam sistem ini, dan pastikan bahwa ketika diklik info kelebihan jam pelajaran ini tidak ada yang merah. Jadi jika ada jam yang merah atau ada yang double, itu nanti akan terlihat. Jadi biasanya jika kita salah mengatur atau mengisi jam jadwal mengajar, itu nanti tidak akan muncul di sini. Misalnya di kelas 7A untuk hari Selasa nano misalnya, nanti di kelas 8B hari Selasa nano juga, ini tidak akan muncul. Baik di kelas 7A maupun di kelas 8B ini nama nano tidak akan muncul. Jadi silakan rekan-rekan inputkan sesuai dengan jadwal yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan. Nah, ini adalah video lanjutan dari video-video sebelumnya, dimana ini adalah video yang part 6 mungkin, iya part 6. Setelah sebelumnya di part 5 kita sudah memberikan tutorial tentang cara penginputan atau pengisian jadwal mengajar untuk setiap PTK. Nah, pada kesempatan kali ini di video part 6 ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengisi JJM guru BK atau guru TIK. Nah, seperti biasa untuk pengerjaan simpatika ini kita masuk di atau di login kan pada akun kepala madrasah, dan di sini ada menu jadwal. Jadi silakan rekan-rekan tinggal klik menu jadwal. Nah, ini di yang paling bawah itu ada edit JJM guru BK atau TIK. Tinggal diklik. Di pojok kanan ada tanda plus tulisan jadwal ekstra baru, tinggal diklik. Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini, tinggal pilih guru. Nah, kebetulan guru BK di sini ada 1 orang atas nama Lian dan Nurbakti, tinggal diklik. Jumlah rombelnya tinggal dimasukkan, misalnya di saya 6 rombel. Catatannya silahkan bisa diisi ataupun enggak, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan. Tinggal klik simpan. Nah, kebetulan di saya tidak ada sertifikasi untuk TIK, jadi ini tidak diisi untuk TIK nya, jadi cuman satu ini untuk BK, bimbingan konseling. Nah, ini sesimpel ini, semudah ini. Ini adalah tahapan ke-6 mungkin untuk proses step by step pengerjaan simpatika di semester ganjil tahun 2020 tahun 2021. Jadi jika ini sudah tertulis di sini, berarti ini untuk pengisian JJM guru BK ini sudah terisi. Setelah sebelumnya di video part 6 itu adalah pengisian JJM guru BK dan guru TIK. Ini di video yang selanjutnya, di video part 7 ini masih dalam rangka step by step pengisian atau pengerjaan simpatika ganjil tahun 2020-2021. Jadi di video part 7 ini, setelah kita sebelumnya mengisi untuk JJM guru BK atau TIK, di tahapan berikutnya kita mengisi edit ekuivalen guru pembelajaran dan pembimbingan bagi guru. Nah, kenapa ini penting? Karena tentunya di setiap sekolah ini menjadi suatu hal yang wajib ya, atau suatu hal yang menguntungkan jelas bagi guru, karena perhitungan jam dari ekstrakurikuler, dari piket dan kokurikuler dan lain sebagainya itu akan dihitung secara kumulatif yang nantinya akan mempengaruhi terhadap kelayakan tunjangan, terutama untuk guru yang memiliki tunjangan profesi.
Nah, kita akan mulai. Jadi silahkan rekan-rekan login kepada akun admin sekolah di admin kepala sekolah, kemudian diklik jadwal, edit equivalent. Di sini tinggal jadwal, pilih jadwal baru yang tanda plus ini, kemudian pilih guru. Misalnya saya akan mencontohkan untuk salah satu guru. Di sini ada salah satu guru yang ditugaskan untuk menjadi pembina marching band. Contohnya Elis Kurnialis Nasari. Di sini ekstrakurikulernya 2 jam misalnya untuk pembina marching band. Nah, di sini tinggal tulis saja pembina marching band seperti ini. Nah, ini juga pilihan, misalnya kalau guru tersebut guru piket, tinggal diklik satu, pembina kokurikuler, ketua LSP. Nah, khusus bagi guru yang ditugaskan lebih dari satu pembina ekstrakurikuler, lebih dari satu jenis ekstrakurikuler, itu ini disediakan setara dengan 6 jam, itu adalah tiga kegiatan ekstrakurikuler. Jadi misalnya untuk satu guru membimbing 3 macam ekstrakurikuler, itu bisa diisi 6 jam misalnya di sini. Nah, karena ini cuma satu, hanya pembina marching band, ini kita tulis 2, karena satu kegiatan ekstrakurikuler itu setara dengan 2 JTM. Oke, setelah ini diisi, tinggal diklik simpan. Pastikan bahwa di sini nanti ada perhitungan jamnya. Oke, untuk berikutnya misalnya saya contohkan ada salah satu guru ini, Iif Arif Rahman, membina 3 jenis atau 3 macam ekstrakurikuler. Kita akan lihat, kita cari Iif Arif Rahman. Di sini kita klik 6, dan pembinanya itu membina pertama pembina pramuka, kemudian yang kedua pembina PMR dan pembina PKS, dan pembina PKS. Oke, setelah itu kita tinggal klik simpan. Nah, ini jadi perhitungannya ini setara dengan 6 jam, karena yang bersangkutan itu memegang 3 jenis ekstrakurikuler. Oke, saya hanya mencontohkan 2, silahkan yang berikutnya ini pengerjaannya sama seperti ini, tinggal diisi untuk semua jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Setelah sebelumnya di part 1 sampai dengan part 7 kita membahas tentang step by step pengerjaan simpatika semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, ini adalah tahapan akhir dalam menyelesaikan keaktifan lembaga, dimana keaktifan lembaga ini nanti rekan-rekan bisa mengajukannya melalui akun kepala madrasah yang disampaikan kepala admin kabupaten untuk disetujui. Baru setelah S25 tersebut disetujui, itu baru kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya untuk mengisi SKMT dan menyelesaikan SKBK. Nah, oke, kita lanjut. Silahkan rekan-rekan masuk dan login ke akun kepala madrasah. Kalau sebelumnya kita masuk ke menu layanan simpatika madrasah, nah di keaktifan kolektif di keaktifan lembaga ini, silakan rekan-rekan masuk ke KPK. Kita tunggu. Oke, pastikan bahwa semua data yang 3 ini, data guru, data staf, data jam kerja GTK ini sudah bertanda hijau, checklist hijau. Jadi jika ada yang masih merah, itu mungkin masih ada kesalahan dalam penginputan atau pengisian. Jadi nanti setelah ini hijau semua, tinggal ajukan perpal. Ada satu hal lagi yang sangat penting yang harus rekan-rekan lakukan sebelum mengajukan perpal S25 ini. Jadi pastikan bahwa semua guru, terutama guru yang memiliki PPG atau yang bersertifikat,
pastikan bahwa semua guru tersebut layak untuk mendapatkan tunjangan profesi untuk periode semester ganjil ini. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Silahkan rekan-rekan masuk dan login kan ke akun masing-masing guru. Nah, kita akan ambil contoh untuk salah satu guru di sini. Kita akan logoutkan dulu. Kita masukkan misalnya ini atas nama Elin Kurlina. Oke, nah ini kita akan melihat di sini atas nama Elin Kurlina misalnya. Silahkan rekan-rekan masuk di menu yang bawah, ini ada analisa tunjangan. Jadi dilihat di sini, pastikan bahwa semua data, semua mapel yang diampu oleh guru yang bersangkutan itu linier. Terutama ini untuk guru yang memiliki tunjangan profesi. Dan yang paling bawah itu pastikan bahwa ini ada tulisan selamat Anda layak mendapatkan tunjangan untuk periode 2020-2021 untuk semester 1. Nah, jadi silakan rekan-rekan sebelum mengajukan Perpal S25, pengajuan keaktifan lembaga, pastikan bahwa semua guru khususnya yang memiliki tunjangan profesi ini layak semua. Nah, baru setelah rekan-rekan memastikan bahwa semua ini layak, baru bisa melakukan proses keaktifan lembaga, pengajuan proses keaktifan lembaga. Nah, ini jadi kalau sudah sesuai, sudah benar semua, rekan-rekan tinggal masuk kembali ke akun kepala madrasah. Oke, nah ini tahapan akhir atau tahapan ketiga. Setelah kita mengecek tadi untuk seluruh guru yang khususnya yang memiliki tunjangan profesi, itu tinggal klik ajukan perpal. Nah ini PTK berhasil diaktifkan untuk periode pengajaran. Nah, pastikan bahwa peringatan ini muncul, kemudian tinggal cetak S25. Nah, setelah cetak, silakan rekan-rekan cetak, kemudian ajukan kode ajuan ini atau surat ajuan keaktifan PTK kolektif ini ke admin kabupaten untuk disetujui, sehingga kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya untuk menyelesaikan proses SKMT dan SKBK. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang proses pengerjaan simpatika tahapan setelah pencetakan S25. Jadi seperti di video-video sebelumnya, saya sudah membuat video tentang step by step penggarapan atau pengerjaan simpatika mulai dari pengaktifan PTK sampai ke cetak S25. Jadi ini, nah sekarang setelah proses S25 tersebut disetujui oleh admin kabupaten, itu di sini akan tercentang warna hijau 3. Jadi ini tandanya bahwa di akun kepala madrasah, jika ini sudah ada tercentang 3, ini tandanya sudah disetujui oleh admin kabupaten. Jadi kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya untuk pengajuan SKMT dan sampai nanti ke tahap akhir itu adalah pengesahan SKBK. Nah, seperti apa? Yang pasti silakan rekan-rekan setelah memastikan di akun kepala madrasah ini tercentang, itu silakan untuk masuk ke akun masing-masing PTK. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk salah satu guru, misalnya Wisnasari. Perlu rekan-rekan siapkan juga ini untuk mempermudah. Jadi silahkan buka di dua browser. Jadi seperti saya ini untuk browser pertama ini akun kepala madrasah supaya tidak logout kemudian masuk keluar lagi seperti itu. Jadi untuk Mozilla ini saya masukkan sebagai akun kepala madrasah, dan untuk Chrome ini untuk akun masing-masing PTK. Jadi nanti supaya memudahkan. Kenapa? Karena proses tahapan SKMT itu rekan-rekan pasti akan membuka akun pribadi,
PTK dan akun kepala. Jadi nanti akan bolak-balik gitu, seperti itu. Nah, ini akun PTK, akun guru. Di sini kita akan mencoba untuk yang atas nama Elis Kurnia Lisnasari. Seperti apa? Nah, silakan rekan-rekan masuk ke menu SKBK dan SKMT ini. Nah, di sini tertulis 2 sekolah, karena yang bersangkutan itu di samping mengajar di tingkat atau di lingkungan Kementerian Agama, juga mengajar di lingkungan Dinas, itu di SMP. Nah, di tahapan pertama ini silahkan rekan-rekan tinggal klik cetak surat ini, klik cetak surat ajuan. Nah, setelah cetak surat ajuan ini, tahapan pertama ini selesai. Tahapan pertama selesai, ini tercentang. Ini sudah tercentang. Nah, bagaimana langkah yang harus rekan-rekan lakukan? Nah, ini untuk ajuan SKMT-nya seperti ini. Silakan disimpan. Nama Elis disimpan. Nah, baru setelah disimpan seperti ini, silakan rekan-rekan masuk ke akun kepala madrasah. Nah, kita akan lihat di sini di SKMBK dan SKMT. Nah, di sini ada 2 menu, ada pengajuan SKBK, ada pengesahan SKMT. Silakan diklik untuk pengesahan SKMT. Di sini pasti muncul guru yang sudah melakukan klik ajuan. Jadi jika rekan-rekan belum mengklik di akun PTK, itu tidak akan muncul di sini. Kebetulan saya sudah mengklik ajukan untuk 2 PTK atas nama Agus Yuliana dan Elis Kurnia. Nah, ini. Nah, karena tadi kita akan mencoba untuk yang Elis, di sini tinggal klik pengesahan. Silakan berikan nilai. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan berikan nilai sesuai dengan nilai kinerja dari PTK tersebut. Misalnya saya ambil contoh di sini 80, tinggal diklik simpan, kemudian cetak. Nah, ya. Jadi ini sudah tersimpan dan proses tahapan pertama itu telah selesai. Nah, bagaimana tahapan berikutnya? Silahkan pastikan bahwa ini sudah terchecklist berwarna hijau. Jadi cirinya jika ini sudah terchecklist berwarna hijau itu adalah sudah dilakukan penilaian oleh akun kepala. Langkah berikutnya silakan rekan-rekan masuk kembali ke akun PTK. Akan coba refresh. Kita akan lihat di sini. Di sini sudah berwarna hijau. Untuk yang ini, ya, untuk yang MTS Nurul Hikam. Ini untuk yang MTS sudah berwarna hijau. Bagaimana cara untuk supaya yang SMP ini berwarna hijau? Kenapa? Karena jika hanya salah satu yang berwarna hijau, ini belum hijau, itu tidak akan bisa proses ke tahapan berikutnya. Jadi rekan-rekan tinggal klik saja di sini di SMP 1. Nah, berikan penilaian. Misalnya kita sama ngasih penilaian 80, tinggal disimpan. Kemudian cetak. Nah, seperti ini. Jika mau di save silahkan. Ini misalnya lampiran S29C untuk yang SMP. Atas nama Elis. Nah, ini sudah hijau. Bagaimana langkah berikutnya? Silakan diklik cetak pengantar ini.
klik cetak pengantar. Kemudian ini untuk menu untuk melihat penilaian SKMT yang SMP, ini untuk melihat penilaian yang SKMT untuk yang MTS. Tinggal diklik saja cetak pengantar. Ini adalah S29D, jadi tinggal di save atau mau di print langsung silahkan. Kita save. S29D. Save. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Silahkan berikan cetak pengantar ini berikut SKMT untuk yang contohnya ini yang punya saya, untuk yang punya PTK di sekolah saya MTS Nurul Hikam dan SMPN 1 Cikijing. Berikan pengantar ini kepada admin kabupaten untuk disetujui. Nah, nanti setelah disetujui ini akan berwarna hijau. Ini akan berwarna hijau. Baru setelah berwarna hijau nanti ini juga akan ada muncul menu untuk cetak SKBK. Nah, setelah bisa mencetak SKBK, tahapan untuk semua proses pengajuan SKMT sampai ke pencetakan SKBK itu telah selesai. Jadi itu mungkin tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh rekan-rekan dalam proses pencetakan SKMT dan SKBK. Nah, saya mencontohkan untuk yang Elis ini karena ini berbeda dengan yang lain. Ini ada 2 sekolah. Jadi mungkin rekan-rekan yang mengalami permasalahan atau kondisi yang sama seperti ini bisa melihat video ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pada kali ini saya akan membagikan cara tutorial mengisi absensi pada Simpatika. Oke, kita akan coba masuk ke Simpatika. Tentunya menu absensi ini ada di user kepala sekolah. Jadi silakan rekan-rekan tinggal loginkan di sini, login PTK, kemudian loginkan sesuai user kepala sekolah tersebut. Jadi seperti apa caranya, saya akan mencontohkan ini untuk salah satu di jenjang RA. Nah, setelah menu ini terbuka, silakan rekan-rekan masuk ke dashboard layanan di sini. Ke dashboard layanan. Kemudian di sini ada pilihan madrasah dan PTK, yang mana menu absensi untuk Simpatika tersebut ada di menu madrasah. Silakan rekan-rekan tinggal klik menu madrasah. Kemudian setelah itu di sini ada menu absensi. Klik menu absensi dan di sini absensi guru, lihat absensi, diklik. Nah, di sini ini sesuai tanggal ketika kita hari ini, sekarang kita. Jadi tinggal dikembalikan saja ke sebelumnya di sini. Rekan-rekan tinggal lihat tanggal berapa PTK tersebut belum diabsen, belum melakukan absensi. Jadi di sini saya akan ambil contoh mulai dari tanggal 2 Juni, Selasa 2 Juni itu belum melakukan absensi online di Simpatika. Mana absensi Simpatika ini berlaku dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Jadi ketika lewat akhir bulan rekan-rekan operator tentunya belum sempat mengisi absensi, itu ini sudah hampir dipastikan bahwa SKPT untuk bulan sekarang, bulan yang absensinya terlambat, itu tidak akan terbit. Nah, solusinya seperti apa? Ya kalau memang lupa absensi, itu bisa minta persetujuan admin kabupaten untuk melakukan perubahan nanti di akun kabupaten yang diusulkan ke akun tingkat provinsi.
dan pusat. Oke, setelah rekan-rekan ada di tampilan seperti ini, di sini ada upload data absensi. Ini untuk mempermudah, tinggal diklik saja, kemudian unduh format absensi. Kenapa harus diunduh dulu? Kita akan mencoba dalam bentuk format Excel terlebih dahulu yang nantinya akan kita upload supaya memudahkan. Nah, di sini saya sengaja hanya menyontohkan untuk yang 2 PTK, jadi supaya tidak terlalu banyak. Ini yang absensinya, silakan rekan-rekan ketikkan H hadir. Kemudian perbedaannya itu adalah di Simpatika yang sekarang gitu, yang mulai dari semester kemarin itu ada jam masuk dan jam pulang. Jadi silakan isikan jam masuk sesuai format seperti ini. Jadi 00.00.200. Misalnya jam 7.00 untuk masuk, kemudian pulang misalnya jam 14.30. Seperti ini. Rekan-rekan juga bisa membedakan jam ini, tentunya itu silahkan, itu terserah rekan-rekan operator. Cuman saya di sini untuk mempermudah akan menyamakan saja untuk jam masuk jam 7.00, jam pulang jam 14.30. Oke, setelah itu tinggal diklik save, simpan. Nah, setelah itu tinggal masukkan file, pilih file, cari file yang tadi kita simpan. Nah, saya simpan di sini di download, kemudian open, dan tinggal klik unggah. Nah, ini pastikan bahwa ini sudah sukses, tandanya ini sudah ada tanda checklist, tidak ada kesalahan dalam data. Tinggal disimpan dan selesai. Nah, ini. Jadi untuk hari Selasa tanggal 2 Juni ini sudah terabsen. Nah, ini juga berlaku untuk hari berikutnya. Ini untuk memudahkan, tinggal klik upload saja, pilih file, kemudian klik lagi Excel yang sudah tadi kita buat. Klik simpan, selesai. Nah, ini berlaku untuk semua. Jadi silakan rekan-rekan tinggal cari hari dan tanggal mana yang kebetulan PTK tersebut belum diisikan absensi untuk Simpatika. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ini sangat erat kaitannya dengan tunjangan profesi yang akan diterima oleh PTK tersebut. Mana jika kehadiran tersebut tidak terisi, itu otomatis KPT yang menjadi dasar dari tunjangan profesi tersebut tidak akan bisa keluar. Ini terus sampai ini selesai, sampai ke pengerjaan ini, sampai ke tanggal akhir di bulan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tips khusus untuk rekan-rekan operator yang mungkin masih baru, mungkin masih meraba-raba tentang aplikasi Simpatika yang ada di Kemenag. Terutama ini yang selalu menjadi pekerjaan rutinan di tiap bulan, itu adalah pemberkasan untuk tunjangan profesi guru yang ini sangat berkaitan erat dengan Simpatika, dengan pengerjaan Simpatika, yang mana biasanya untuk setiap bulan atau per beberapa bulan sekali, ini tergantung kebijakan kabupaten mungkin, diminta untuk mengeluarkan absensi Simpatika dan surat SKPT. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial tentang cara mencetak S35 atau absensi dan S36D untuk SKPT. Oke, ada perbedaan di sini. Jadi untuk S35 itu silakan rekan-rekan masuk ke akun kepala sekolah, karena absensi tersebut adanya di akun kepala sekolah.
Jadi silakan rekan-rekan kalau mau mencetak S35 absensi online simpatika, silakan masuk ke akun kepala sekolah. Nah, saya akan mencontohkan di sini masuk ke akun kepala sekolah. Nah, rekan-rekan tinggal masuk ke dashboard layanan di sini. Dashboard layanan. Kemudian pilih madrasah. Nah, di sini ada absensi. Absensi madrasah, kemudian lihat absensi. Nah, di sini ada menu cetak S35. Jadi jika rekan-rekan membutuhkan cetak S35 itu tinggal masuk ke akun kepala madrasah dan di menu absensi itu ada cetak S35. Jadi silahkan cetak sesuai guru yang diminta, atau ini biasanya sesuai dengan guru yang sudah memiliki tunjangan profesi. Ini untuk ajuan untuk PPG biasanya. Oke, saya akan contohkan untuk salah satu guru di sini, misalnya Kak Purwantini. Tahunnya kita pilih 2020. Ini bulannya bulan Mei misalnya. Karena sekarang Juni, itu otomatis yang sebelumnya biasanya bulan Mei. Tinggal cetak. Nah, ini adalah cetak S35. Jadi pastikan sebelum dicetak ini total untuk data ketidakhadirannya ini harus 0. Kenapa? Karena ini kalau tidak salah maksimal itu 4 tidak hadir. Jadi kalau lebih dari 4 itu SKPT tidak akan tercetak, tidak akan muncul. Jadi pastikan rekan-rekan sebelum mencetak S35 ini sudah ada di video sebelumnya yang saya sharekan, yang saya berikan itu adalah cara absen online simpatika. Jadi pastikan bahwa data ketidakhadiran ini harus 0. Tinggal di save. Silahkan simpan dengan nama sesuai guru yang bersangkutan. Oke, itu untuk S35. Nah, yang sekarang itu adalah untuk SKPT-nya. Bagaimana caranya? Di sini silakan rekan-rekan masuk ke menu guru yang bersangkutan. Sebagai contoh saya ini Kak Purwantini. Masukkan. Oke, maaf, ini masih tadi akun yang kepala. Kita akan coba keluar dulu yang ininya. Ini login. Nah, ini tampilan dashboard awalnya seperti ini. Silakan rekan-rekan scroll ke bawah, cari menu SKPT. Di sini ada SKPT. Nah, di sini rekan-rekan tinggal pilih cetak SKPT. Surat keputusan analisis kelayakan penerima tunjangan. Nah, di sini untuk periode bulan Mei ini ada tanda checklist tentang. Nah, di sini tinggal cetak SKPT. Ini tampilannya seperti ini. Jadi silakan tinggal disimpan atas nama guru yang bersangkutan. Nah, untuk tampilan ini akan tanda checklist hijau itu generate SKPT biasanya per tanggal 7. Jadi pastikan bahwa rekan-rekan untuk mencetak yang bulan Mei itu generate-nya ini akan keluar tanggal 7 Juni. Untuk yang bulan Juni itu biasanya akan keluar di tanggal 7 Juli. Jadi jangan khawatir jika rekan-rekan ketika di awal-awal Juni belum bisa mencetak SKPT yang bulan Mei, itu pastikan bahwa biasanya simpatika itu generate SKPT-nya itu per tanggal 7 Juni. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.